minta izin, boleh nggak main iPad. Tapi karena nanti ada les jam 7, jadi main iPadnya pas udah ada miss-nya diambil, jangan marah ya. Katanya nggak marah, itu bisikannya. Sorry. Guys, kita nggak usah bahas kasus-kasus yang ada dulu, yang lagi hiruk pikuk di sosial media. Harus fokus guys ke laporannya Mas Gilang dan Mbak Sandi. Tutup lagi sayang. Yang sudah dilaporkan bernama Warrior Isazega sudah ditetapkan jadi tersangka di Polda Jatim. Fokus ke situ dulu guys ya, jangan terpecah belah dengan yang lain-lain. Itu mereka sengaja supaya kasus tersangka di Polda Jatim itu udah pada lupa semua. Ke situ aja dulu. Sama kemarin kan Yolo Ine udah di BAP kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Warrior Isazega juga kan. Jadi ke situ aja dulu guys. Gak usah bahas kasus gua, gak usah bahas kasusnya si Loli ya, yang begitu lagi. Biarin, karena udah banyak banget yang ngurusin. Jadi harus fokus ke Polda Jatim yang Warrior Isazega sudah ditetapkan jadi tersangka. Dah, sama penistaan agama. Itu dulu. Kalian mau ketik apapun tidak akan gue jawab, karena gue tidak mau terpecah belah lagi sama orang-orang yang sibuk banget tiap hari bikin story untuk gue atau untuk memecah belah pertemanan gue dengan sahabat-sahabat gue. Dah, ke situ aja dulu. Ya. Karena menurut gue itu lebih penting. Dek, ngapain? Lah, emang di mana? Ayo. iPad, dia nyari iPad. Gak ada di situ, Adek. Kalau untuk ngasih beasiswa, ini tuh bukan kali pertama gue ngasih beasiswa ke anak-anak pintar yang pengen sekolah. Kalian tinggal searching aja di Google. Beasiswa dari Nikita Mirzani, keluar pasti siapa-siapa aja yang pernah gue tolong. Semangat, Amin, semangat dong. Tunggulah guys, kita tunggu aja endingnya. Ini kan belum ending. Pahit. Mau siapa yang tantrum, mau siapa yang lagi nyerang gue, biarin aja. Kasih mereka waktu gitu. Lagian ngurusin gue hampir tiap hari. Dia tanya deh, mereka pada punya kerjaan gak sih? Kan ngurusin gue sampai tiap hari. Mereka punya kerjaan gak? Gue aja kalau ribut gak tiap hari, ada waktunya. Itu juga cuma sehari, besoknya udah enggak. Gue curiga pengangguran semua apa gimana sih? Kalian lihat deh gue kalau lagi huru hara sama orang, mana ada tiap hari gue bahas. Ini tiap hari, tiap detik, tiap menit. Berarti patut dipertanyakan, dia ada kerjaan apa enggak sih? Kok buang waktu buat gue banyak amat?
Bingung juga. Ribut itu harus punya strategi, guys. Nggak bisa ribut pakai emosi. Kalau ribut pakai emosi ya seperti yang kalian lihat lah di sosial media. Jadinya kemana-mana. Nggak tahu dibuang nggak sampahnya. Gimana nih? Oh, itu Kan kalian lihat kan yang udah kesebar di sosial media. Ributnya pada kesurupan. Jadinya ngomongnya kemana-mana, ngalur ngidul. apa yang lihat ada seperti mana? Nggak tahu. Mau diparodiin siapa kek, ora urus ya. Ora urus. Nanti ngurusnya. Kalau si war ini udah dibui baru. Kan sesuai sama story yang gue bikin. Gue nggak mau terpecah belah sama urusan yang lain. Fokus ke Waria Isazega yang udah tersangka. Ini kan dia masih ada restoratif justice sesuai sama yang gue baca di Google. Sekali lagi restoratif justice si War Isazega ini, si tersangka ini di Polda Jatim. Abis itu kita lihat endingnya. Karena kalau cerita War Isazega jadi tersangka ini udah mendekati ending, guys. Nah, jadi kita tunggu endingnya, ini lebih seru. Kalian lihat deh, yang berasa musuh-musuh gua pada ketelepasan semua kan tanpa mereka sadari. Mereka tuh memberikan gue bahan untuk melaporkan, untuk gue bisa melaporkan mereka ke polisi dengan gampangnya. Mereka pikir, wah nih kita diem-diem baik. Diem-diem itu ngumpulin semua postingan yang mereka posting. Ngapain gue ladenin tiap hari? Gue punya kerjaan, guys, nggak pengangguran. Gue punya usaha yang harus diurus. Kayak mie Ami itu kan usaha gue. Itu kan harus diurus setiap hari. Kenapa? Karena kan baru buka. Dan dia harus cek setiap hari. Nggak bisa ribut tiap hari tuh apa yang mau diomongin kalau tiap hari ribut. Itu beasiswa sekolah caranya gimana? Nggak ada caranya, nggak perlu daftar juga. Itu cap cip cup alium gambreng. Ini kita herbal buat busui boleh nggak? Boleh dong. Abang, tadi makannya langsung dua-duanya. Ami nggak dikasih. Jadi kamu makan dua-duanya habis. Aku nggak tadi kasih doa. Kan Ami tadi udah kasih bikin dua tadi tuh. Iya, apa sayang? Bukan aku tanya apa. Apa tuh? Tanya abang. Abang itu tadi gimana aja? Di itu ambil apa? Di atas itu bilang kakak lu itu. Tapi pas aku ambil cuma ada satu iPad. Coba tanya Teh Ati. Aku udah tanya. Iya tadi. Terus Teh Ati jawab apa? Nggak tahu. Nggak mungkin lah. Oh, di mobil Range Rover Ami nak. Kemudian coba ambil. Iya, coba. Pas dia pergi dia Coba, bawa iPad. ambilin bang. Ada sini aja. Nanti takutnya nggak ada, kamu capek naik turun. Sini. Kayaknya iya benar di Range Rover waktu yang malam-malam kamu ikut, iya kan? Waktu malam-malam ikut kamu. Yang kamu ikut Ami ke salon, terus kamu pulang sama ajudan kamu. Patri. Ingat tidak? Enggak. Ini udah nggak usah nyala lagi. Coba. Ini soalnya udah habis baterainya.
Adek bisa nyanyi nggak? Kalau ada nyanyi bisa, Ami pinjemin iPad yang lama. Adek pengen punya adik lagi nggak? Hah? Iya. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Kenapa cewek? Karena aku belum punya anak cewek. Hei, adik cewek. Berbalik. Adik cewek. Aku belum punya. Aku belum punya adik cewek. Nanti kalau punya adik cewek, adek jagain tidak? Terus adek mandiin, adek kasih makan, adek jagain. Kalau dijahatin sama orang, Aku pukulin. kamu pukulin. Gimana caranya? Coba kasih tahu gimana? Di boxing. Iya. Emang bisa adek mandiin adek baby perempuan? Gimana caranya? Dimandiin, disabunin, terus dikasih air, terus disikat gigi, terus dipakai handuk, Terus pakai baju. dikasihin oil dulu nggak badannya biar nggak kembung? Dikasih oil Oil apa? oil yang dari hadiah. Hadiah aja. Rasma, kalau kura-kura ninja itu apa kura-kura ninja? Kura-kura ninja itu kan si Rasman. Kenapa Rasman kok kura-kura ninja? Karena dia mirip kura-kura ninja. Emang adek pernah lihat Rasman mukanya? Belum pernah, tapi aku udah tahu muka Rasman kayak gimana. Oh, itu dia. Tuh guys, ya dia tuh tahu sendiri. Rasman itu kayak kura-kura ninja. Nggak ada yang ngajarin julid. Dengar sendiri kan dari anaknya. Ami, aku habis baterai. Ya charger di atas kamar Ami lah. Di kamar Ami ada chargerannya, Dek. Kok takut? Ami liatin dari sini aja cepat. Ami, abis itu kamu langsung turun ya. Ya jangan ditungguin kalau lagi charger iPad yang nggak usah ditungguin dong. Tinggalin aja. Sabar ya Kak Niki, sabar kok, tenang aja. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, itu udah pasti. Nggak mungkin nggak ada jalan keluarnya. Sini lagi, ayo sambil tunggu hitung. Hah? Coba. Hitung sampai berapa? Iya, coba belajar berhitung. Ya. Aku sampai berapa? 5 tambah 1. 5 tambah 1. Ah, biasanya cepet. 6, Ya udah. 7. 5 tambah 1 tadi udah bener. Tadi yang ada sebutin. 6. Iya itu. Apa itu? Terus 1 tambah 3. Ade biasanya cepat. Hujan deh. 1 ditambah 3. 4. Udah bener. Apalagi? Aku mati. 0 ditambah 2. 2. Iya. 2 ditambah 5. 6. Yang bener jangan asal nyaut. 2 ditambah 5. 6, 7. Ya, benar itu. Alah.
Susah amat sih. Aku nggak bisa yang susah-susah. Jangan males-males dong. Bukan, aku nggak bisa susah. Itu gampil, itu mah anak bayi juga bisa, itu anak bayi. Enggak, anak bayi nggak bisa juga kayak gitu. Kata siapa? Anak bayi tuh bisa tuh. Ih, ada apa tuh crab? Lu? Apa itu Teo? Crab. Adik sholat nggak? Ayo sholat maghrib gih. Tahu. Ayo sama Pak Tri lagi, sama Dilan lagi sholat maghrib ayo. Tapi nanti datang misnya. Tidak, sholat maghrib kan hanya sebentar. Enggak. Wih, mata adik keren banget. Ayo sholat maghrib sama abang. Abang kan lagi main bola. Iya, tapi sebentar lagi maghrib, sholat maghrib ya, azan ya. Oke. Abang. Oke. 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 Alah, alah. Kena ini ya, Mi. Kenapa nak? Ya sudah. Guys, ini 5 menit lagi udahan ya. Karena mau azan. Ku. Nina, nina, nina. 4 menit lagi guys. Nanti Miami bakal buka cabang di 5 kota. Ada Surabaya, Madura, Malang, Bintaro, Bekasi. Tapi tunggu, ini kan karena Miami yang di pusat yang pertama ini baru launching, baru 1 bulan. Jadi bener-bener harus diperhatikan banget. Dia tuh seperti anak kecil, anak bayi yang harus selalu diawasin gitu. Jadi sabar ya. Nanti akan buka kok. Di seluruh Indonesia nanti akan berjamur. Itu yang namanya Miami. Menjamur. Ya ampun, tuh siapa yang ngasih singa? Masa aku dikasih singa sih? Ya ampun. Thank you. Ntar aku kasih ke orang lain ya yang membutuhkan ya, lewat TikTok juga. Terima kasih. Buka cabang di Bali dong kak. Kayaknya semua habis lebaran sayang. Habis lebaran ya. Semua habis lebaran. Mami angkat aku jadi anakmu. To be honest ya guys, anak angkat gue tuh banyak banget. Ratusan. Gue punya anak angkat di Makassar. Gue punya anak angkat di Jawa Barat. Banyak. Tapi kan kalau kalian kan sukanya yang kontroversi dari gue aja. Gue punya anak angkat di Papua Pedalaman. Banyak kali. Na 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 na.
Mi bantu aku dong untuk dana lahiran. Nih, nggak bisa, say. Minta bantuan sama aku untuk dana lahiran. Aduh, makasih loh itu yang ngasih gift. Nggak bisa, say. Ya, pertama, ya, kenapa kamu hamil? Kalau kamu tahu kamu tidak punya biaya. Karena mengandung seorang anak di dalam perut itu bukan cuma melahirkan, tapi kalian harus merawat, membesarkan, mendidik, memberikan fasilitas yang terbaik, bukan cuma dengan kasih sayang, ya, tapi dengan materi. Sekarang 2025, apa-apa materi guys, selain kasih sayang. Kasih sayang itu udah pasti diberikan di rumah. Tapi lebihnya dari kasih sayang itu apa sih? Materi. Nggak bisa anak-anak dibesarkan buat cuman pakai angan-angan. Nggak ada. Jadi kalian jangan pernah minta tolong, ya, bantu untuk biaya lahiran. Sebelum kalian mengandung, harusnya kalian berpikir sebagai perempuan. Ini untuk perempuan di Indonesia semua, ya. Bukan untuk mengucilkan, tapi kalian harus tahu, sebelum kalian memutuskan untuk mengandung seorang jabang bayi di dalam perut kalian, kalian harus pikirkan dulu masak-masak, ya. Pikirkan dulu mateng-mateng, ya. Anak itu bukan cuma dikandung, tapi selama dikandung ibunya harus dikasih vitamin, diberikan asupan yang terbaik. Apa yang masuk ke dalam mulut ibunya harus jadi vitamin untuk bayinya. Nggak bisa, ya. Kalian jangan kepedean ketik-ketik, Kak bantuin untuk biaya lahiran. Enggak. Urus sendiri. Karena kalian yang pengen punya anak. Nggak boleh. Nanti ya, kalian tuh akan difitnah kayak gue, seolah-olah gue menelantarkan anak, padahal tiga-tiganya anak gue urus sendiri. Nanti dibilangnya tidak sayang sama anak kurang kasih sayang, padahal selain kasih sayang, anak dibesarkan oleh materi dan pendidikan. Nggak bisa. Ini gue paling sebel nih kalau ada yang minta tolong bantu lahiran. Nggak mau. Gue mendingan bantu biaya sekolah. Kalau anaknya berprestasi, kalau anaknya nggak berprestasi, nggak juga akan gue bantuin. Nggak ada. Nggak ada. Dipikir mengandung itu cuma sekedar mengandung, ya. Makanya kenapa di luar sana banyak banget tuh ibu-ibu yang melahirkan anaknya cacat, anaknya tidak sempurna. Selain mungkin ada genetik, bisa juga dari pola hidup yang tidak sehat. Asupan yang masuk ke dalam mulut si ibu itu kotor, mengakibatkan virus yang banyak di dalam kandungan. Akhirnya anaknya kenapa-napa. Jadi buat kalian, apalagi yang belum cukup usia, para perempuan di Indonesia aja deh, nggak usah kebanyakan sampai keluar negeri. Jadi untuk semua perempuan yang ada di Indonesia, apalagi kalian belum cukup umur, ya, jangan sekali-kali kalian mau hamil, apalagi hamil di luar nikah. Yang ada itu nikah dulu baru hamil, ya. Nggak ada yang namanya hamil dulu baru nikah, nggak ada. Jadi jangan dicontoh orang-orang yang hamil di luar nikah. Walaupun mereka sayang, akhirnya nanti jadinya sakinah mawaddah warahmah. Nggak ada rumusnya hamil dulu baru nikah, nggak ada, ya. Ini gue terapkan kok di keluarga juga. Makanya kalian lihat, sehuru haranya gue, yang kalian pikir gue tukang ribut lah, yang kata kalian gue mamer aurat lah, tapi tidak pernah yang namanya hamil di luar nikah. Tidak ada yang nikah dulu, usia kandungan udah besar, bunting dulu, usia kandungan udah besar, baru nikah. Nggak ada. Kalian bisa cari berita nih, Nikita Mirzani hamil di luar nikah, nggak nemu. Karena nggak ada. Sebadung-badungnya gue, yang kata kalian cap gue ini adalah pendosa. Tapi gue tidak pernah yang namanya bunting melendung dulu baru kawin. Nggak ada, ya. Nakal boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya anak-anak teenager pengen tahu dunia luar, rasa ingin tahunya terlalu tinggi. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai hamil.
Ya sayang, nanti masa depannya hilang. Harusnya sekolah menimba ilmu, jadinya nggak sekolah, nggak punya masa depan. Harus ngurus anak di masa muda. Jangan. Kalian yang mau sholat, sholat guys. Ya, karena perempuan itu ada masa haidnya. Jadi kalau kalian mau sholat, silakan sholat. Saya sedang tidak sholat, ya. Banyak kali sih yang ngasih-ngasih gift. Ya Allah, terhura. Kalian cari aja, cari tahu lah tentang saya. Pernah nggak saya hamil di luar nikah? Kalian nggak akan pernah nemu itu, karena itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Tidak pernah terjadi di dalam hidup saya. Banyak kali loh. Makasih ya. Ya ampun. Ada apa sih? Semangat Kak, we support you. Thank you Erlin. Kenapa sedewasa ini Ami? Lah, memang dewasa. Apalagi Sangku mangku mengingin semida. Kalian udah nonton belum tuh? Nonton deh Squid Game. Seru. Kak, syarat buat sekolah. Guys, gue itu nggak nyekolahin seluruh anak Indonesia ya. Hanya satu yang terpilih ya. Sudah, hanya satu. Itu juga lewat cap cip cup alaihum gambreng yang beruntung. Nggak ada syarat, nggak ada ketentuan, tidak. Hanya anak-anak yang berprestasi aja yang pengen melanjutkan sekolah, tapi terhalang oleh biaya. Yang ngedaftar udah bejibun, udah banyak banget. Nanti dipilih hanya satu ya, hanya satu. Teh. Mami kuat ya, harus kuat. Guys, aku kasih tahu ya. Jadi kayak war ya. Loh, siapa ini yang kasih lumba-lumba? Nih aku kasih tahu ya, setiap manusia selama dia masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan itu akan terus datang, ya. Cuman bagaimana si penerima cobaan ini bisa terima dengan baik atau enggak. Nah, kalau karena gue udah biasa dicoba dan dikasih cobaan terus, jadi gue sudah tahu cara menghadapi setiap masalah dalam hidup gue. Ya, itu pertama. Kedua, gue kalau punya masalah dulu waktu masih muda, belum sedewasa ini umurnya, belum 38. Gue bentar lagi 39 bulan Maret. Dulu gue kalau menghadapi masalah, dulu gue menggebu-gebu, membara, terbakar. Waktu gue masih muda, sekitaran usia 30, 31, 32, 33 lah. Masih yang gitu, bang, bing, bung. Kalau ada masalah, wah gue gak mau tahu, pokoknya ini begini nih. Seiring berjalannya waktu, semakin gue dikasih banyak masalah, gue tuh jadi tahu cara menghadapi masalahnya. Ya, makanya kalau kalian melihat gue bisa sesantai ini, gue bisa biasa aja, ya karena menurut gue masalah itu akan terus ada selama gue masih dikasih napas sama Tuhan. Nah, cuman bedanya kalau sekarang ini gue ini sudah tahu bagaimana cara menghadapi masalah yang sedang gue lakukan, yang sedang ada di hidup gue. Gitu. Terus kenapa gue bisa sesantai ini? Karena hidup gue itu bukan berakhir di sini. Hidup gue itu masih panjang ke depan sampai Tuhan memutuskan cabut nyawa Nikita Mirzani. Baru selesai. Ya. Jadi kalian juga di luar sana yang pada punya masalah, jangan terlalu direnungkan. Jangan terlalu dibikin sedih sesugukan. Sekali
Sesekali nangis wajar. Kenapa? Karena manusia. Kita kan bukan robot ya. Masih dikasih hati. Masih dikasih hati, pikiran untuk berpikir dan punya perasaan. Ya kan? Kalau kalian renungin terus, kalau kalian terpuruk, yang ada apa? Kalian nggak bisa makan, nggak bisa kerja, tidak bisa melakukan aktivitas dengan benar. Apalagi untuk orang-orang yang dikasih masalah tapi dia bukan pengangguran. Itu hati-hati ya. Masalah boleh dipikirin tapi jangan terlalu larut. Nah makanya gue itu kalau misalkan sekarang gue dikasih cobaan nih, bikinnya saya mie goreng dong pakai telur. Oh iya. Kayak sekarang gue dikasih cobaan lagi ya kan. Tiba-tiba penghujung awal tahun 2025 ada yang kabur. Awalnya oh iya, gue bilang kok bisa kok ini, tapi nangislah seharian itu, nangis. Kenapa sih kok nangis? Ya sedih, manusiawi kalau gue nangis. Kecuali udah gak nangis, nah itu dipertanyakan. Kenapa ini Nikita Mirzani udah gak nangis? Apakah hatinya udah beku? Seperti es yang ada di Tromso. Nah itu. Kalau gue masih menangis berarti hati gue masih tergerak. Dan gue kenapa sih sesantai ini ya? Karena banyak urusan guys, bukan cuman ini doang. Gue harus ngurusin anak gue yang 2 lagi, Aska dan Arkana. Gue harus ngurusin kerjaan gue. Ya seperti yang kalian lihat. Walaupun gue banyak masalah, off air gue tetap kenceng. Terus belum lagi gue ngurusin bayi gue yang baru meletek ini, Miami, restoran mie ayam dan bakso. Jadi gue gak bisa guys disuruh terus merenung gitu. Daripada puyeng mending gue ke salon ngecat rambut. Daripada puyeng mendingan gue treatment di Bendings Klinik. Sekarang gitu aja guys. Punya masalah nggak apa-apa, hadapin masalahnya. Tapi jangan terlalu dipikirin sampai sakit, sampai nggak bisa makan gitu. Makan mah makan aja. Itu tapi itu bisa kalian pelajari seiring berjalannya waktu guys. Itu namanya pengalaman hidup. Semua orang mungkin gak bisa juga kayak gue. Ini gue karena udah bisa sesantai ini karena pengalaman hidup gue yang terlalu banyak. Mungkin di usia gue 38 tahun yang dikasih cobaan seberat ini, di usia 38 tahun mungkin gue doang kali gitu yang tersorot kamera. Ya nggak tahu lah di luar sana yang nggak tersorot kamera, mungkin ada yang lebih parah dari gue, tapi kan karena tidak terdengar, tidak terlihat. Gitar gitu. Nah ini pesen aja sih ya, semua kalian lakukan boleh, mau kalian nggak lakukan boleh, toh masalah kalian juga. Cuman gue sharing aja, ketika kalian punya masalah boleh kok kita merenung, sedih sehari aja, abis itu kita cari jalan keluarnya gitu. Jangan kita meratapi nasib terus tapi kita nggak cari jalan keluarnya, tiap hari nangis, nggak akan ada solusinya. Solusinya nggak ada. Solusinya cuma lu stres, berat badan lu berkurang, lu gak punya nafsu makan, gak punya nafsu kerja dan nafsu-nafsu yang lain gitu. Ini menurut gua pengalaman gua yang begitu banyak, makanya gua lancar untuk ngomong seperti ini. Karena gua diterpa dan dibangun dan dibikin kuat oleh cobaan yang berat. Kalian yang mau maghrib aja. Gue lagi berdarah ya, gue ini perempuan bukan laki-laki. Perempuan itu ada halangannya tiap bulan. Jangan ada gila-gilanya netizen ya. Lihat tuh ada uangnya di meja. Ada berapa? Alasannya aku pengen makan mie goreng dari kemarin, pengen banget makan mie goreng guys. Alasannya sering kali ku itu ada korun tuh. Ya Allah, kalian tuh pada ngapain sih pada baik-baik amat ngasih gue gift korun. Tuh ada korun tuh guys. Matthew mana? Ya nggak tahu. Matthew kan nggak serumah sama gue.
Ada berapa? Enggak, ada berapa di meja itu? Coba ambil. Kalian gak usah tanya-tanya yang lain, karena seperti yang tadi gue bilang, gue akan fokus ke kasus Polda Jatim yang sudah ditetapkan Waria Isazega menjadi tersangka, dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Waria Isazega plus travel uler yang memberangkatkan. Di situ aja dulu guys, gak usah tanya kemana-mana karena percuma, gak akan gue jawab juga. Ya, kasih semua ke hati. Ya, sudah cukup dipecah belahnya, sudah cukup, sekarang fokus gue ke sana. Jadi kalian mau tanya apapun tidak akan gue jawab, kecuali yang tadi gue bilang. Kalian ngapain sih kasih gue gift bener deh. Ini kan kasusnya Waria Isazega yang sudah ditetapkan jadi tersangka di Polda Jatim kan sudah mau ending. Nah inilah yang gue bilang ending. Sebentar lagi akan ending. Apakah dia akan dibui atau dia tetap bebas melakukan bullying terhadap anak kecil. Tuh ya. Jadi fokus ke kasus Polda Jatim yang sudah menetapkan Waria Isazega menjadi tersangka. Itu dulu, jangan kemana-mana. Karena kasus ini sudah mau mendekati ending. Inilah yang gue bilang endingnya. Kalau kasus-kasus yang lain endingnya belum ada, tapi yang lain udah pada seneng. Padahal endingnya belum ada, belum mendekati ending. Kalau yang ini sudah mau mendekati ending. Jadi ke situ aja dulu ya. Rambutnya asli nggak? Asli tuh. Sekali lagi ngaji, iya. Teh Ati lagi ngaji. Kedengeran ya? Jadi di rumah ini tuh ya diterapkan juga agama. Jadi buat para pembenci aku yang bilang, ya gimana ibunya ngasih contoh yang gak baik. Hey, saya tidak pernah memasukkan atau suruh tidur ya pacar-pacar saya di rumah. Mendingan di hotel. Paham? Kalau ini dipermasalahkan hanya cium pipi dipermasalahkan oleh para yang katanya musuh-musuh gue, itu urusan dia. Ya mungkin dia percintaannya nggak happy. Tidak ada, dua itu bukan dilahirkan dari keluarga yang tidak benar. Gue itu dilahirkan dari keluarga yang benar dan mengerti banget soal agama. Jadi kalau kata orang-orang luar yang ya ini kita memberikan contoh, ya atur sendiri sama mulut kalian ya. Tidak ada seorang ibu yang memberikan contoh yang tidak baik, apalagi di dalam rumah. Gitu. Ya ibunya happy liburan ke Paris, ya harus happy lah. Liburan. Masa liburan sedih-sedih? Liburan ya happy bawa anak-anak. Liburan tahun baru ke Paris, ke Tromso, ke Copenhagen. Perginya sama anak-anak. Tapi difitnahnya katanya pergi pacaran. Kan aneh gitu, tapi nggak ada masalah lah. Biarkan orang bicara apa. Ya, biarkan orang bicara apa. Nanti aja, kan udah banyak juga tuh video, kan kalian juga bisa lihat tuh di YouTube gue perginya berdua atau rame-rame, ya kan? Kecuali gue perginya berdua, bolehlah kalian ngejudge gue, oh ibunya sibuk pacaran. Enggak, gue liburan aja sibuk ngurusin anak.
Dan kalau ada yang mempermasalahkan liburan gue, kayaknya kalian harus liburan juga deh. Setiap tahun sebelum ada huru hara atau sesudah ada huru hara, setiap pergantian tahun gue itu tidak pernah ada di Indonesia. Gue itu selalu berlibur pergantian tahun bersama anak-anak tercinta. Ya. Jadi kalau ada yang permasalahkan, ya ibunya happy-happy. Ya harus happy guys. Namanya liburan ya harus happy. Masa liburan udah keluar uang banyak nggak happy? Harus happy. Ya ibunya asik pacaran ke Paris, itu namanya fitnah. Karena gue perginya nggak berdua, gue perginya 11 orang. Adik gue bawa, pacarnya adik gue bawa, tim gue bawa, Dea gue bawa, Teteh gue bawa. Jadi yang itu fitnah, nggak boleh fitnah, apalagi udah ada buktinya. Kan ada juga netizen, iya tuh anaknya nggak diurusin tuh, ibunya asik pacaran ke luar negeri. Itu namanya fitnah. Itu fitnah. Karena perginya 11 orang. Terus ada yang bilang, iya ibunya asik pacaran, pasti sekamar. Tahu dari mana gue sekamar? Emang lu bisa lihat? Gue liburan 11 orang, gue satu kamar aja tidurnya berempat. Gue, Aska, Arkana, Teteh. Jangan suka fitnah. Ini kita ngasih contoh yang gak baik anak-anaknya. Gue bukan tinggal di Gang Doli ya. Gue gak tinggal di Gang Doli yang harus ngeliatin ke anak-anaknya apa yang dilakukan orang tuanya. Enggak, itu fitnah. Itu juga fitnah. Gue itu dididik ya dari keluarga yang berpendidikan dan tahu betul akan agama. Nggak ada yang ngasih contoh buruk ke anak-anak gue. Kalau misalkan kalian lihat gue pelukan sama pacar gue dicium pipinya, wajar. Di mana yang nggak wajarnya? Kecuali depan anak, gini nih, tuker-tukeran bibir baru. Ada nggak kalian dapetin video depan anak gue terus ini kulum-kulum bibir? Kan nggak ada. Udah guys, aku mau udahan dulu ya. Mudah-mudahan terbukalah isi otak kalian ya. Memang kalau ngebully gue tuh paling endul sebetulnya, tapi tenang, semua bisa aku jawab dengan baik dan tertata ya. Sekali lagi terima kasih tadi yang sudah kasih gift itu ya. Terima kasih. Nanti aku bakal kasih lagi seperti biasa. Aku kalau lagi gabut suka scroll TikTok, misalkan ada ya nenek-nenek lo, kakek-kakek lagi ngaji, selalu aku kasih giftnya balik ke mereka. Terima kasih, thank you so much. Bye.